Etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang moralitas, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, etika berperan penting dalam membentuk pandangan dan tindakan individu serta masyarakat. Seiring waktu, tantangan soal etika jadi semakin rumit, apalagi dengan adanya globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial. Banyak isu seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan tanggung jawab lingkungan yang membuat kita baik individu maupun organisasi harus memikirkan keputusan dari sisi etis. Jadi, penting untuk kita mempunyai pemahaman yang cukup tentang etika agar kita bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Di zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, kita menghadapi banyak tantangan yang bisa mengancam martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Secara global, isu-isu seperti merendahkan orang, diskriminasi, dan pandangan moral yang fleksibel semakin banyak dibicarakan. Maka, penting untuk kita mengingat kalau martabat manusia itu punya dasar yang kuat, terutama dalam pandangan Kristen. Tantangan modern terhadap martabat manusia mencakup berbagai isu kompleks yang saling terkait, seperti dehumanisasi melalui diskriminasi dan perdagangan manusia, dampak negatif kemajuan teknologi yang mengancam privasi dan hubungan interpersonal, serta relativisme moral yang mengaburkan nilai-nilai universal. Selain itu, krisis ekonomi dan ketidakadilan sosial menyebabkan banyak individu kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar. Keseluruhan tantangan ini menuntut perhatian dan tindakan kolektif untuk membangun kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Apologetika Kristen bertujuan untuk membela dan menjelaskan iman Kristen, menawarkan kerangka kerja yang relevan dalam menyikapi tantangan-tantangan ini. Melalui pendekatan dengan konsep etika, apologetika Kristen tidak hanya memberikan argumen melalui pemikiran dan pertimbangan yang dilakukan secara logis untuk mempertahankan iman, tapi juga menekankan bagaimana pentingnya martabat manusia sebagai bagian yang penting dari ajaran Kristus melalui Alkitab. Dalam Matius 22 ayat 37-39, Yesus mengajarkan dua perintah utama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Prinsip ini menjadi landasan etika Kristen yang menuntut setiap individu untuk menghargai dan memperlakukan sesama dengan martabat yang layak. Kejadian 1 ayat 27 berbunyi, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Ajaran Kristen menekankan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Konsep ini mendasari pemahaman bahwa setiap individu memiliki nilai yang tidak tergantung pada status sosial, kekayaan, atau prestasi. Martabat manusia dalam perspektif Kristen bersifat universal dan tidak dapat diabaikan, dan menjadikannya sebagai landasan moral yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Di era digital ini, kemajuan teknologi menghadirkan kemudahan bagi kita. Tetapi tanpa disadari bahwa dengan adanya kemudahan itu, ada tantangan yang harus kita hadapi. Saat ini, interaksi tatap muka bisa digantikan dengan interaksi melalui virtual, yang dimana dalam konteks saat ini, dalam ajaran Yesus tentang kasih dan pengorbanan yang mengajarkan kita untuk tidak memperlakukan manusia sebagai objek, melainkan sebagai sesama yang memiliki martabat. Apologetika Kristen menjawab tantangan ini dengan menegaskan keberadaan kebenaran yang bersumber daripada Allah saja. Prinsip-prinsip moral yang terdapat dalam Alkitab seperti kasih, keadilan, dan kesetiaan memberikan panduan yang jelas tentang
baik dan buruk, serta menegaskan bahwa martabat manusia harus dihormati dan dilindungi dalam situasi apapun. Masyarakat modern seringkali menjadi pemicu krisis identitas pada individu. Tuntutan untuk sukses, tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial, serta kesulitan di dalam menemukan makna hidup yang sejati dapat membuat seseorang merasa kehilangan arah dan tidak yakin dengan diri sendiri. Mereka mungkin merasa terasing di tengah keramaian, hampa meskipun bergelimang harta, atau bingung mencari jati diri yang sebenarnya. Dalam situasi yang demikian, apologetika Kristen hadir sebagai penawar dahaga bagi jiwa yang haus akan identitas dan makna. Apologetika Kristen yang merupakan upaya pembelaan iman Kristen secara rasional dan terstruktur menawarkan perspektif yang kuat tentang siapa manusia itu sebenarnya. Apologetika Kristen menekankan bahwa setiap manusia adalah ciptaan Allah yang unik dan berharga. Nilai dan identitas manusia tidak ditentukan oleh pencapaian duniawi seperti jabatan, kekayaan, atau popularitas, melainkan oleh fakta bahwa mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pengakuan akan hal ini memberikan dasar yang kuat bagi harga diri dan rasa percaya diri. Apologetika Kristen menunjukkan bahwa makna hidup yang sejati dapat ditemukan dalam Kristus. Melalui iman kepada Kristus, seseorang tidak hanya mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan kekal, tetapi juga menemukan tujuan hidup yang lebih dalam dan bermakna. Hidup yang dipusatkan pada Kristus memberikan arah yang jelas, motivasi yang kuat, dan kepuasan yang abadi. Dalam menghadapi tantangan-tantangan di zaman modern ini, pendekatan apologetika Kristen menawarkan solusi yang relevan serta aplikatif. Pertama, melalui pendidikan dan kesadaran, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang martabat manusia dari perspektif Kristen. Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Kristen dapat membentuk individu yang menghargai diri sendiri dan sesama, serta memahami pentingnya hubungan yang sehat dan saling menghormati. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti pengajaran di sekolah, seminar, loka karya, bahkan diskusi kelompok. Yang kedua, dialog dan komunikasi yang terbuka dan konstruktif menjadi kunci dalam menghadapi relativisme moral dan perbedaan pandangan. Apologetika Kristen mendorong umat untuk terlibat di dalam diskusi yang menghargai perbedaan sambil tetap berpegang pada kebenaran yang diajarkan di dalam iman Kristen. Dialog semacam ini dapat membantu menjembatani kesenjangan antara berbagai keyakinan dan pandangan, serta membangun pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Kristen. Panggilan untuk terlibat dalam aksi yang sosial. Alkitab mengajak kita umat Kristen untuk tidak hanya berdiam diri saja di dalam gereja. Namun, kita harus terlibat aktif juga di dalam aksi sosial yang nyata. Iman Kristen tidak hanya menyangkut ritual serta ibadah, tetapi juga harus diwujudkan
di dalam tindakan yang nyata yang berdampak positif bagi masyarakat. Salah satu bentuk aksi sosial yang penting adalah pelayanan kepada mereka yang terpinggirkan, seperti kaum miskin, yatim piatu, orang sakit, atau mereka yang mengalami diskriminasi. Melalui pelayanan ini, umat Kristen menunjukkan kasih serta kepedulian mereka kepada sesama dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Selain pelayanan secara langsung, umat Kristen juga dipanggil untuk menjadi pembela hak asasi manusia. Ini berarti memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tertindas, menyuarakan kebenaran di hadapan ketidakadilan, dan mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Aksi sosial yang dilakukan oleh umat Kristen juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Ini berarti bekerja untuk mengurangi kesenjangan di antara kaya dan miskin, mengatasi diskriminasi, serta membangun masyarakat yang adil dan makmur bagi semua orang. Gereja memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Gereja tidak hanya menjadi tempat untuk ibadah, tapi gereja juga harus menjadi pusat kegiatan sosial yang mampu memberdayakan masyarakat dan membawa transformasi yang positif bagi lingkungan sekitar. Melalui aksi sosial yang beragam, gereja menegaskan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Hal ini termasuk nilai-nilai seperti kasih, keadilan, kesetaraan, dan solidaritas. Dengan demikian, gereja menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia serta mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Apologetika Kristen menawarkan perspektif yang kuat dan sangat relevan dengan dunia saat ini. Apologetika Kristen adalah upaya untuk memberikan pembelaan yang rasional terhadap iman Kristen. Dalam konteks yang kita bahas pada saat ini, apologetika Kristen menekankan bahwa martabat manusia tidak hanya diakui, tetapi juga dijunjung tinggi sebagai bagian dari rencana Allah. Alkitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sama seperti yang diceritakan pada Kejadian 1 ayat 27. Ini berarti bahwa setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang tidak terhilangkan karena mereka adalah ciptaan Allah yang sangat istimewa. Martabat ini tidak bergantung pada status sosial, ekonomi, ras, ataupun jenis kelamin, karena setiap manusia berharga di mata Tuhan dan layak untuk dihormati dan dicintai. Apologetika Kristen juga menekankan pentingnya nilai-nilai kasih, kebenaran, dan keadilan untuk menjaga martabat manusia. Kasih mendorong kita untuk memperlakukan sesama dengan hormat dan kepedulian. Kebenaran membebaskan kita dari kebohongan dan ketidakadilan. Keadilan menuntut kita untuk memperjuangkan hak-hak semua orang, terutama mereka yang lemah dan terpinggirkan. Umat Kristen memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang menghargai martabat setiap individu. Beberapa cara yang dapat diterapkan seperti melayani sesama dan membantu mereka yang miskin, sakit atau terpinggirkan, berani berbicara dan bertindak serta melawan ketidakadilan dalam memperjuangkan hak-hak semua orang. Dalam menghadapi tantangan modern yang mengancam martabat manusia, perspektif apologetika Kristen memberikan landasan yang kuat dan relevan. Melalui pemahaman bahwa setiap individu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita diingatkan akan nilai intrinsik yang melekat pada setiap manusia. Ajaran Alkitab yang menekankan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama menjadi paduan penting dalam menyikapi isu-isu seperti dehumanisasi akibat teknologi, relativisme moral, dan krisis identitas. Salah satu ayat yang sangat relevan dalam konteks ini adalah Roma 15 ayat 7 yang berbunyi, "Karena terimalah satu sama lain sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah." Ayat ini menekankan pentingnya penerimaan dan penghargaan terhadap satu sama lain yang merupakan inti dari etika Kristen. Dalam konteks etika, Roma 15 ayat 7 mengajak kita untuk mengembangkan sikap saling menghormati dan menerima. Terlepas dari perbedaan yang ada, ini mencerminkan prinsip dasar etika yang menekankan nilai setiap individu dan pentingnya hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Berdasar studi Biblika
dan dieksplorasi dalam konteks ini mencakup berbagai teks dan prinsip, menegaskan martabat manusia. Misalnya, Kejadian 1 ayat 27 menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam citra Allah yang menjadi fondasi bagi pemahaman tentang nilai yang dapat merabat setiap individu. Selain itu, ajaran Yesus tentang kasih, Matius 22 ayat 37-39, dan perintah yang memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, yaitu Matius 7 ayat 12, memberikan kerangka moral yang jelas untuk berinteraksi dengan sesama. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kehidupan sehari-hari, kita mampu berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih menghargai martabat manusia. Melalui pendidikan, dialog, dan aksi sosial, kita dapat menerapkan keajaran Kristen dalam konteks modern, sehingga martabat setiap individu tetap terjaga dan dihormati. Dalam dunia yang terus berubah, komitmen untuk menghargai dan melindungi martabat manusia adalah panggilan yang harus dijawab oleh setiap orang percaya. Sebagai wujud nyata dari iman kita anut, dengan demikian etika Kristen yang berakar pada penerimaan dan kasih seperti yang diajarkan dalam Roma 15 ayat 7 menjadi paduan yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di zaman modern ini.